Prodi Pendidikan Keagamaan Katolik ingin menyampaikan sebuah materi tentang kelompok-kelompok orang Yahudi pada zaman Yesus. Sebelum pada materi, terlebih dahulu kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dewi Gita Barutu dan teman saya Adelika Wulandari dan teman saya Dania Dananjaya Sugiarno dan teman saya. Mariano James Luciano. Selamat menyaksikan ya. Bye-bye. Yang pertama, Farisi. Kelompok awam ini dikenal sangat fasih dalam hukum Taurat dan juga menjunjung tinggi dalam pelaksanaannya. Yang kedua, kelompok ini dikenal sangat-sangat nasionalis dan anti pada penjajahan Romawi. Yang ketiga, hidup kelompok kaum Farisi ini berfokus pada institusi hukum dan sangat mematuhi aturan-aturan yang ada di sinagoga. Yang kedua, pemenuhan janji Allah pasti terkait pada pelaksanaan hukum secara cermat. Yang kelima, kelompok ini menempatkan diri sebagai kelas elit dalam masyarakat. Yang keenam, menganggap rakyat kebanyakan sebagai orang berdosa karena mereka tidak mengenal hukum. Yang ketujuh, membuat bermacam-macam tafsiran tentang hukum yang mereka buat. Yang kedua, Saduki. Kelompok ini terdiri atas imam-imam dan orang-orang kaya pengelola bait Allah. Mereka menolak segala macam tafsiran hukum kaum Farisi. Andalan institusional mereka adalah bait Allah. Demi kepentingan ekonomis, kelompok ini mau bekerja sama dengan kaum penjajah Romawi, sehingga pada saat bait Allah dihancurkan oleh tentara Romawi pada tahun 70 Masehi, kelompok ini pun ikut bubar. Yang ketiga yaitu kaum Selot. Kelompok ini merupakan kelompok orang Yahudi yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa mulai dari penjajahan dan pembentukan negara teokratis. Di mata mereka, janji Allah harus diwujudkan lewat perjuangan senjata. Dari kelompok ini juga ada yang menjadi murid Yesus sendiri. Yang keempat, kaum Eseni. Mereka adalah kelompok yang memisahkan diri dari dunia keramaian. Kemudian, mereka mengorganisasikan hidup disiplin keras di padang gurun untuk menantikan turun tangan Tuhan. Selain itu, kelompok ini mengancam kaum Farisi dan kaum Saduki yang di mata mereka telah mencemarkan bait Allah demi kepentingan duniawi. Kemudian, mereka juga menjauhkan diri dari pergaulan dengan orang-orang berdosa. Nah, teman-teman, yang kelima itu ialah Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis sebenarnya tidak membentuk kelompok sendiri-sendiri, namun kehadirannya membawa pengaruh kuat dan mengguncang masyarakat Yahudi pada saat itu. Ia berseru tentang kehancuran bangsa Israel sebagai hukuman atas sikap mereka pada waktu itu. Nah, Yohanes Pembaptis mendesak mereka supaya melakukan sikap pertobatan pribadi melalui pembaptisan. Nah, teman-teman, yang keenam ini ialah rakyat jelata. Rakyat jelata ini terdiri dari pedagang, nelayan, tukang, dan orang-orang miskin yang tidak memiliki pekerjaan tetap. Mereka ini juga sering bergantung pada belas kasih orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka juga sering disebut sebagai kaum pendosa. Menjadi kaum pendosa merupakan stigma yang selalu ada pada mereka, yang harus disandang seumur hidup, bahkan secara turun-temurun. Dan mereka ini juga tidak memiliki penghargaan sebagai martabat manusia. Sekian penjelasan dari kami. Semoga bermanfaat.